Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana kisah-kisah megah masa lalu bertemu dengan warisan budaya yang tak ternilai. Dari hamparan pesisir hingga ke kaki gunung, Nusantara pernah dihuni oleh kerajaan-kerajaan besar yang menorehkan sejarah panjang dan membentuk peradaban kita. Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya, mengenal tokoh-tokoh legendaris, serta menyelami keunikan budaya yang menjadi saksi bisu perjalanan zaman. Bersiaplah untuk mengungkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik batu, candi, dan pusaka. Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri jejak-jejak kerajaan Nusantara. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia dengan ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut, MDPL, tidak hanya dikenal karena aktivitas vulkaniknya yang intens, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyertainya. Gunung ini terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan membentang di beberapa wilayah, yakni Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Magelang, Boyolali, dan Klaten di Jawa Tengah. Gunung ini dianggap sebagai tempat yang menyimpan kekuatan gaib, dengan sosok-sosok mistis yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penjaga kawasan gunung. Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat setempat, Gunung Merapi bukan sekadar gunung biasa. Setiap erupsi yang terjadi, meskipun secara ilmiah dapat dijelaskan sebagai fenomena geologi, seringkali dianggap lebih dari sekadar peristiwa alam. Banyak warga mempercayai bahwa letusan gunung tersebut adalah bentuk reaksi atau respons dari sosok-sosok gaib yang menghuni kawasan Merapi. Mereka meyakini bahwa entitas mistis ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan spiritual dan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar gunung. Beragam cerita mistis mengelilingi Gunung Merapi, membuatnya tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Jawa. Dalam budaya lokal, terdapat keyakinan bahwa letusan Merapi erat hubungannya dengan emosi atau amarah para penghuni gaibnya. Sosok-sosok tersebut, menurut mitos, bisa merasa kecewa atau terganggu oleh perilaku manusia, yang kemudian memicu gunung untuk melepaskan energinya dalam bentuk letusan. Salah satu peristiwa yang sering disebut dalam cerita masyarakat adalah erupsi besar Gunung Merapi pada tahun 2010. Sebelum letusan dahsyat tersebut terjadi, muncul fenomena unik yang menarik perhatian banyak orang. Gumpalan awan tebal yang menyerupai wajah Petruk, salah satu tokoh dalam cerita pewayangan Jawa, terlihat di puncak gunung. Kehadiran bentuk awan tersebut dianggap sebagai tanda peringatan. Dalam kepercayaan masyarakat sekitar, kemunculan awan berbentuk kepala Petruk adalah simbol akan datangnya letusan besar. Petruk, yang dikenal sebagai salah satu punakawan dalam wayang Jawa, seringkali diasosiasikan dengan pesan-pesan moral atau peringatan dalam budaya Jawa. Letusan Gunung Merapi, terutama yang terjadi pada tahun 2010, menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam kehidupan masyarakat sekitar. Tidak hanya dampaknya yang besar secara fisik dan ekonomi, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang menyertainya. Awan berbentuk kepala Petruk dianggap sebagai tanda simbolis dari entitas gaib penghuni Merapi yang ingin mengingatkan manusia tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Beberapa warga meyakini bahwa letusan besar tersebut terjadi karena ketidakseimbangan yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak menghormati alam dan tradisi. Dalam kepercayaan lokal, sosok-sosok gaib di Gunung Merapi memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan alam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya melindungi gunung, tetapi juga memantau perilaku manusia. Ketika keseimbangan terganggu, baik oleh ulah manusia maupun karena perubahan lain, para penghuni gaib ini diduga bereaksi dengan cara yang dapat dirasakan oleh manusia, salah satunya melalui letusan gunung. Kepercayaan terhadap keberadaan sosok-sosok mistis di Gunung Merapi telah ada sejak lama dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak masyarakat percaya bahwa gunung ini tidak hanya dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, tetapi juga oleh roh-roh leluhur yang menjaga kawasan tersebut. Beberapa ritual adat masih dilakukan hingga kini untuk menghormati para penjaga gaib tersebut. Salah satu bentuk penghormatan yang sering dilakukan adalah dengan memberikan sesaji di lokasi-lokasi tertentu di gunung.
Ritual ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan permohonan agar hubungan manusia dengan para penghuni gaib tetap harmonis. Kisah tentang awan berbentuk kepala petruk hanyalah salah satu dari banyak cerita yang menghubungkan fenomena alam di Gunung Merapi dengan kepercayaan mistis. Bagi masyarakat Jawa, wayang bukan sekadar hiburan, tetapi juga alat pendidikan moral yang kaya akan simbolisme. Oleh karena itu, kemunculan simbol seperti petruk di puncak Merapi memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat setempat. Simbol tersebut dianggap sebagai bentuk peringatan agar manusia lebih bijak dalam menjaga hubungan dengan alam dan menghormati tradisi leluhur. Meskipun para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk menjelaskan aktivitas vulkanik Gunung Merapi secara ilmiah, pandangan spiritual masyarakat terhadap fenomena ini tetap kuat. Masyarakat sekitar percaya bahwa aktivitas gunung tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dengan pendekatan sains. Ada dimensi lain yang diyakini turut memengaruhi perilaku gunung, yakni dimensi spiritual yang melibatkan makhluk-makhluk gaib. Kepercayaan ini tidak hanya berlaku untuk Gunung Merapi, tetapi juga untuk banyak gunung lain di Indonesia yang dianggap sakral oleh masyarakat sekitar. Gunung-gunung ini seringkali menjadi pusat spiritualitas dan dianggap sebagai tempat yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Dalam konteks Gunung Merapi, kehadiran sosok-sosok mistis diyakini sebagai penyeimbang antara kekuatan alam dan aktivitas manusia. Gunung Merapi tidak hanya dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, tetapi juga sebagai tempat yang penuh dengan cerita-cerita mistis. Dalam tradisi masyarakat setempat, Merapi dihuni oleh berbagai sosok gaib yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia di sekitarnya. Berikut adalah beberapa tokoh mistis yang diyakini menghuni Gunung Merapi berdasarkan cerita yang beredar di kalangan masyarakat. 1. Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati adalah sosok pemimpin di antara makhluk-makhluk gaib yang menghuni kawasan Gunung Merapi. Sosok ini digambarkan sebagai perempuan dengan pakaian berwarna hijau seperti daun atau melati. Masyarakat percaya bahwa Nyai Gadung Melati bertugas menjaga kesuburan dan kelestarian tanaman yang tumbuh di sekitar gunung. Perannya sangat vital dalam memastikan bahwa alam di kawasan tersebut tetap hijau dan subur. Selain itu, Nyai Gadung Melati juga disebut sebagai penjaga gerbang kerajaan Merapi, yang diyakini berada di kawasan Gunung Wuto. Lokasi ini dipercaya sebagai pintu masuk utama menuju Keraton Merapi, sebuah kerajaan gaib yang menurut cerita rakyat terletak di kawah puncak gunung. Keberadaan Nyai Gadung Melati tidak hanya menjaga kesuburan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan keagungan spiritual di kawasan Merapi. 2. Eyang Rama dan Eyang Pamadi. Eyang Rama dan Eyang Pamadi adalah dua sosok kakak beradik yang dianggap sebagai penguasa utama di Gunung Merapi. Mereka sering disebut dengan gelar Eyang Merapi, yang mencerminkan kedudukan tinggi mereka di antara seluruh penghuni gaib gunung tersebut. Masyarakat setempat meyakini bahwa kedua sosok ini memegang kendali penuh atas Gunung Merapi, termasuk dalam hal menjaga keseimbangan dan stabilitas alamnya. Keberadaan Eyang Rama dan Eyang Pamadi mencerminkan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Mereka dipercaya berperan dalam mengawasi aktivitas gunung dan menjaga agar hubungan manusia dengan alam sekitar tetap terjaga. Dalam berbagai cerita, kedua sosok ini sering digambarkan sebagai figur yang penuh wibawa dan dihormati oleh semua makhluk, baik yang kasat mata maupun yang tidak terlihat. 3. Kartodimejo. Salah satu tokoh gaib lain yang terkenal di Gunung Merapi adalah Kartodimejo. Ia dikenal sebagai komandan pasukan makhluk halus di kawasan gunung ini. Selain itu, ia juga memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga ternak dan satwa yang hidup di sekitar gunung. Sosoknya sangat dihormati oleh masyarakat, terutama karena perannya yang penting dalam memberikan peringatan kepada penduduk tentang potensi erupsi Merapi. Menurut kepercayaan masyarakat, Kartodimejo memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia. Ketika Gunung Merapi menunjukkan tanda-tanda akan meletus, ia dipercaya menyampaikan pesan atau peringatan kepada warga sekitar. Perannya sebagai penghubung antara dunia gaib dan dunia manusia menjadikannya salah satu sosok yang paling dihormati dan diandalkan dalam tradisi lokal. 4. Kiai Petruk.
Kiai Petruk adalah sosok mistis lain yang sangat dihormati oleh penduduk di lereng Gunung Merapi. Nama Kiai Petruk diambil dari salah satu tokoh dalam pewayangan Jawa, yakni Petruk, yang dikenal sebagai salah satu punakawan. Dalam konteks mistis Gunung Merapi, Kiai Petruk dianggap sebagai penjaga keselamatan masyarakat ketika gunung berada dalam kondisi kritis. Masyarakat percaya bahwa Kiai Petruk memiliki peran khusus dalam memberikan peringatan kepada penduduk terkait bahaya erupsi. Salah satu cara ia menyampaikan pesan adalah melalui mimpi. Dalam mimpi tersebut, Kiai Petruk biasanya memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan diri dari bahaya lahar panas, hujan abu, dan ancaman lain yang ditimbulkan oleh aktivitas gunung. Kehadiran Kiai Petruk menjadi simbol harapan dan perlindungan bagi masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Dalam kepercayaan lokal, ia adalah figur yang selalu siap membantu dan melindungi warga dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam. 5. Eyang Antaboga. Di antara semua sosok mistis yang menghuni Gunung Merapi, Eyang Antaboga mungkin memiliki tugas yang paling berat. Ia dipercaya bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan gunung agar tetap stabil dan tidak tenggelam ke dalam bumi. Tugas besar ini membuat Eyang Antaboga sering dianggap sebagai salah satu penghuni gaib terkuat dan paling dihormati di kawasan Merapi. Menurut cerita masyarakat, Eyang Antaboga seringkali menampakkan dirinya dalam wujud seekor naga. Penampakan ini biasanya terjadi ketika Gunung Merapi sedang mengalami erupsi besar, dengan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Kehadiran Eyang Antaboga dalam wujud naga dianggap sebagai simbol kekuatan dan perlindungan, yang menunjukkan bahwa ia sedang bekerja untuk menjaga keseimbangan gunung. Selain itu, Eyang Antaboga juga dipercaya memiliki kemampuan untuk memengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Perannya yang besar dalam menjaga kestabilan alam menjadikannya sosok yang sangat dihormati dan dijadikan panutan oleh masyarakat setempat. 6. Eyang Megantara. Eyang Megantara adalah salah satu sosok mistis yang dipercaya bertugas menjaga keseimbangan cuaca di sekitar Gunung Merapi. Masyarakat setempat meyakini bahwa Eyang Megantara sering terlihat menunggangi kuda terbang yang melintasi udara di atas gunung, mengawasi segala aktivitas alam. Kehadiran Eyang Megantara sangat penting dalam menjaga kestabilan cuaca, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di lereng Merapi. Menurut cerita yang berkembang, Eyang Megantara terkadang menampakkan diri kepada penduduk, memberi tanda-tanda atau peringatan mengenai perubahan cuaca yang akan terjadi. Sebagai bentuk penghormatan kepada Eyang Megantara, sesajen untuk ritual labuhan Keraton Yogya seringkali mencakup pemberian pakaian untuk kuda yang dikenal dengan nama Kiai Cekatha. Pemberian sesajen ini diyakini dapat menjaga hubungan baik antara dunia manusia dan dunia gaib, serta memastikan bahwa cuaca tetap stabil. 7. Kiai Wola Wali. Kiai Wola Wali adalah sosok mistis penghuni Gunung Merapi yang dipercayai sebagai penjaga teras Keraton Merapi. Tugas utama Kiai Wola Wali adalah menjaga kebersihan dan kerapian kawasan keraton tersebut. Sebagai salah satu penguasa gaib yang memegang peranan penting di Merapi, Kiai Wola Wali diyakini memiliki kekuatan untuk menjaga agar segala sesuatu di dalam keraton tetap teratur dan terlindungi dari gangguan luar. Kehadirannya dalam mitologi lokal sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penjaga yang memastikan bahwa kehidupan spiritual dan fisik di kawasan tersebut tetap seimbang. Masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi percaya bahwa tanpa kehadiran Kiai Wola Wali, kawasan Keraton Merapi akan kehilangan kekuatan spiritualnya dan akan menjadi rentan terhadap gangguan-gangguan yang dapat mengganggu kedamaian dan kestabilan. 8. Kiai Sapu Angin. Sosok mistis lain yang dipercaya berperan besar dalam menjaga keseimbangan di Gunung Merapi adalah Kiai Sapu Angin. Tugas utama Kiai Sapu Angin adalah mengatur arah dan kecepatan angin yang bertiup di sekitar gunung. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemimpin dalam dunia gaib yang mengatur segala aspek alam yang berhubungan dengan pergerakan angin. Sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas cuaca dan angin, Kiai Sapu Angin diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kondisi atmosfer di sekitar Merapi. Masyarakat meyakini bahwa setiap pergerakan angin yang kuat atau perubahan cuaca yang tiba-tiba merupakan bagian dari pengaruh Kiai Sapu Angin, yang bekerja untuk menjaga keseimbangan alam.
Sosok ini sangat dihormati karena kemampuannya untuk melindungi kehidupan di sekitar gunung dari bencana alam yang dapat ditimbulkan oleh pergerakan angin yang tidak terkendali. 9. Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat adalah salah satu sosok gaib yang sangat penting dalam kepercayaan masyarakat sekitar Gunung Merapi. Ia dipercaya sebagai penunggu kawah Merapi sekaligus menjadi sosok yang menentukan apakah gunung tersebut akan meletus atau tidak. Eyang Sapu Jagat memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan alam dan memastikan bahwa segala pergerakan alam di sekitar gunung tetap terjaga. Masyarakat setempat meyakini bahwa untuk memastikan keselamatan rakyat Mataram dan keharmonisan kerajaan, setiap tahun diadakan ritual labuhan yang dipersembahkan kepada Eyang Sapu Jagat. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar Merapi tetap dalam keadaan aman, serta untuk mencegah terjadinya erupsi besar yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Selain itu, Eyang Sapu Jagat juga memiliki bawahan yang dipercayai membantu tugas-tugas gaibnya, seperti Kiai Grinjing Wesi, Kiai Grinjing Kawat, dan beberapa sosok lainnya. Bawahan-bawahan ini berfungsi untuk membantu Eyang Sapu Jagat dalam menjaga dan memelihara keseimbangan alam, serta melaksanakan tugas-tugas spiritual yang lebih kecil namun tetap vital bagi keselamatan dan keharmonisan di sekitar Gunung Merapi. Keberadaan berbagai sosok mistis di Gunung Merapi menggambarkan betapa kuatnya hubungan antara masyarakat dengan alam dan dunia gaib. Setiap sosok memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam, serta memastikan bahwa segala aktivitas di sekitar gunung berjalan dengan lancar. Kepercayaan ini menciptakan hubungan yang erat antara manusia dan kekuatan alam yang lebih besar, yang tak tampak oleh mata, namun diyakini memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan mereka. Ritual-ritual seperti labuhan yang dipersembahkan kepada Eyang Sapu Jagat dan sesajen yang disiapkan untuk sosok seperti Eyang Megantara dan Kiai Wola Wali menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui ritual ini, mereka berusaha menjaga keseimbangan alam, mendapatkan perlindungan dari kekuatan gaib, dan memastikan bahwa kehidupan mereka tetap aman dari bencana yang disebabkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Selain itu, cerita-cerita tentang sosok-sosok gaib ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk selalu menghormati alam dan menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Masyarakat percaya bahwa menjaga keseimbangan alam adalah kunci untuk mencegah bencana alam yang dapat merusak kehidupan manusia. Perjalanan kita melalui jejak-jejak kerajaan Nusantara kini telah sampai pada akhir cerita, namun sejarah yang mereka tinggalkan akan terus hidup dalam setiap langkah kita. Dari kejayaan yang pernah mereka raih hingga warisan yang tak lekang oleh waktu, kerajaan-kerajaan Nusantara mengajarkan kita tentang kekuatan, kebijaksanaan, dan kebudayaan yang kaya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengeksplorasi kisah-kisah menarik lainnya dari tanah air kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjaga warisan sejarah bangsa.